Salam damai dalam penebusan Tuhan Yesus. Keluarga damai, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama menghadap Tuhan dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk nafas kehidupan dan pemeliharaan yang Engkau berikan. Kami bersyukur untuk keluarga kami, dan kami bersyukur untuk saudara-saudara kami seiman. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati kami dan berkati suasana saat ini, hingga kami bisa mengerti jelas maksud-Mu. Amin. Pembacaan firman hari ini terambil dari Kisah Rasul 9 ayat 26-31. Begini bunyi firman Tuhan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat ini dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nas terambil dari ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ayat 31 adalah salah satu buah dari pertobatan Paulus, yaitu jemaat yang dalam keadaan damai. Persis sama ya dengan nama gereja kita, damai. Saya jadi teringat waktu saya atestasi ke damai sekitar 8 tahun yang lalu. Saya suka dengan nama damai. Nama yang sangat bagus. Dan tentunya membawa afirmasi positif ya bagi jemaatnya. Keluarga damai, perkenankan saya men-sharingkan ekspresi seorang Kristen tentang gereja. Begini pemikirannya. Saya tuh heran sama gereja-gereja yang ribut internal soal ini, itu. Berkomunitas gereja tuh semestinya dibawa asik aja lur, santuy gitu loh. Nah di kantor atau di bisnis sehari-hari aja udah banyak tekanan, stres, persaingan. Mosok ya mau ditambahin mumetnya di gereja. Mbok ya digawe enteng wailah. Gereja tuh mestinya dilihat kayak oasis gitu loh. Kita semua ini kan peziarah gurun dunia yang sama-sama kehausan dan kelelahan. Begitu nemu oasis, mestinya kan mendapat kelegaan, keteduhan, dan rasa ayem. Bisa istirahat, bisa ngasuh, refresh, leyeh-leyeh. Jangan malah jadi metenteng dan bikin jidat berkerut. Monggo lur, kita seserawungan kan diguyup rukun. Tresnotin tresnanan, sangkul sinangkul, lan tansah bebungahan. Nah untuk kalimat terakhir, saya coba terjemahkan ya. Mari saudaraku, kita berelasi dengan guyup rukun, saling kasih mengasihi, berangkulan saling tolong menolong, dan senantiasa berbahagia dan membahagiakan. Dari ekspresi orang ini, tersirat sebuah kerinduan yang mendalam mengenai jemaat yang damai. Dari ayat 31, saya mencoba mengganti kata jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria dengan kata jemaat GKI Dharma Permai. Menjadi begini. Jemaat GKI Dharma Permai berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Puji Tuhan. Keluarga damai, Anda dan saya diberi sebuah pertanyaan untuk dijawab. Begini pertanyaannya.
Apa makna gereja bagi Anda? Yes, gereja begitu bermakna ya bagi kita. Keluarga Damai, lirik dalam Kidung Jemaat 257, bait pertama berbunyi, "Aku gereja, kau pun gereja." Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Keluarga Damai, sesungguhnya gereja bukan soal tempat atau bangunan. Gereja juga bukan penyedia layanan rohani. Gereja adalah orang-orangnya, yaitu mereka yang menerima perjanjian baru dan telah dibeli dengan darah Yesus yang mahal. Firman Tuhan di Efesus 5 ayat 25 berkata, "Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kristus menyerahkan dirinya bukan pada tempat, melainkan pada orang, pada kita semua. Jika Kristus sebagai kepala gereja menyerahkan dirinya untuk pendamaian, sudah sepatutnya kita sebagai tubuh senantiasa menghidupi makna damai itu. Sehingga seperti yang tertulis di ayat 31 dan ekspresi orang Kristen tadi, gereja itu seperti halnya Kristus, orang bisa menemukan kelegaan. Yang tadi dianalogikan seperti oasis ya. Kelegaan di sini bukan berarti gereja menyelesaikan semua masalahnya, bukan. Namun gereja mampu membawa dia bertemu dengan Tuhan, sang sumber kelegaan dan sumber damai sejahtera. Keluarga Damai, damai sejahtera ini adalah salah satu buah roh, seperti yang tertulis di Galatia 5. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, seperti halnya buah yang dapat dinikmati orang, kiranya GKI Damai juga dapat menghasilkan dampak yang bisa dinikmati sekitarnya. Kita dimampukan untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, membawa damai di pekerjaan, di keluarga, masyarakat, dan tentunya sesama jemaat. Kita akan menutup renungan hari ini dengan sebuah pertanyaan terbuka. Pertanyaan saya semula adalah, hal apakah yang akan membuat gereja kita berbuah? Namun kemudian saya ganti, hal apakah yang menghalangi gereja kita untuk berbuah, untuk guyup rukun, tolong menolong, dan memberi damai? Apakah yang menghalangi? Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Kristus, Sang Raja Gereja. Karyamu sungguh nyata melampaui berbagai dimensi. Hingga GKI Damai terus bertumbuh dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, hingga saat ini. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, hingga GKI Damai semakin berarti bagi lingkungan sekitar, lebih giat menghadirkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat. Ya Roh Kudus, bangkitkan semangat kami untuk bekerja dan memberi buah, selama kami hidup, dan dimanapun Engkau menempatkan kami. Haleluya. Amin.